Halo, selamat sore sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga sehat ya. Dan kita bisa berlatih lagi pada sore hari ini. Dan saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, setiap hari Senin, I Love Monday, ya, setiap sore jam 4 kita bertemu dengan seorang penyanyi dan juga seorang owner dari dunia bernyanyi course dan juga dulu pelatih vokal AFI ya. Beliau adalah Mbak Meta Chandra yang sudah hadir di tengah kita. Selamat sore Mbak Meta. Sore Mas Dewa. Ya, bagaimana kabarnya? Baik-baik. Hujan hari ini Mas Dewa ya? Bagaimana di sana? Iya, hujan juga. Tapi malah bikin adem suasana. Iya, betul. Ya. Oke, untuk Anda sahabat pembelajar, sore hari ini Anda kalau belum follow Instagramnya Mbak Meta, silakan langsung follow ya, @metachandra_official. Dan sore hari ini Mbak Meta kita akan nerusin lagi ya, tentang power dan power atau karakter ya. Iya, betul. Ya, oke. Untuk Anda yang join sore hari ini, terima kasih. Dan untuk Anda nanti bisa langsung tanya kalau ada pertanyaan ya. Kita akan eh, belajar banyak nih tentang vokal power Kita atau belajar karakter bersama ya ini. Mas Dewa ya. Kita belajar bersama ya. Oke, oke, Mbak Mita, ini apa ini maksud dengan power atau karakter yang ini nih sore hari ini tema kita? Power itu adalah kan kekuatan seseorang untuk menyampaikan sesuatu. Kalau karakter itu yang dimiliki setiap individu, jadi berbeda-beda dan itu tidak boleh hilang. Pada saat kita mengeluarkan satu power, yang positifnya adalah keluar dari power karakternya mereka, bukan keluar dari egonya mereka kan. Jadi ada hak dalam diri manusia tuh, ada yang dari dalam atau dari luar untuk kasih tunjuk ke orang lain gitu. Nah, power itu yang baik adalah sebetulnya keluar dari diri kita, dari karakter kita. Dasarnya itu karakter. Karakter itu diisi untuk supaya jadi satu kekuatan diri yang orang lain mengerti tanpa membuat satu hal gini. Setiap orang punya kesukaan masing-masing. Tapi itu menjadi bekal pada saat keluar, basicnya adalah karakter yang dibangun akan menjadi satu yang positif buat dirinya dan suatu hari akan bermanfaat buat orang lain. Jadi jangan takut untuk beberapa orang mungkin tidak suka sama apa yang keluar dari karakter itu, tapi jika kita tidak kalah sama stigma orang lain, itu akan menjadi sesuatu yang positif buat dirinya pastinya, dan akan menjadi bukti yang positif buat orang lain pula pada satu saatnya. Gitu. Jadi saat ini kenapa aku bilang power dan karakter, jadi jangan takut pada saat kita memiliki karakter yang berbeda dari orang banyak, entah itu karakter suara, misalnya suara saya kok kayak cempreng banget ya gitu, suara saya kok nggak seperti bulat seperti orang lain ya gitu. Tidak perlu kecil hati karena apa, itu menjadi satu bagian dari diri yang tidak bisa orang miliki juga gitu. Tapi bagaimana itu menjadi positif buat orang, ya udah kita menggali apa yang kita punya. Misalnya si cempreng itu kita olah dengan dinamika yang dalam vokal itu ada dinamika, kita olah bagaimana menyampaikan sesuatu dengan suara cempreng itu, tapi isinya kita kolaborasi dengan isinya. Dan akhirnya supaya orang bisa menerima, bukan terima cemprengnya, tapi menerima isi dari yang akan disampaikan. Itu disebut power akhirnya. Akhirnya orang itu memilih power dari apa? Suara cempreng nggak ada masalah untuk jadi satu power untuk orang itu berkarya, untuk orang itu menjadi di depan. Jadi kita harus mengalahkan stigma-stigma yang biasanya
kebanyakan orang bahwa yang bagus itu seperti A, yang bagus itu seperti B, yang bagus itu seperti C gitu. Nah itu jangan takut untuk itu, karena kita masing-masing nggak bisa memilih untuk jadi suara kita seperti apa. Kita masing-masing dikasih. Nah, bagaimana setelah kita diberikan orang yang diberikan untuk hidup, diberikan karakter untuk karakter hidup dan kita hidup, bagaimana kita mengolahnya itu jadi sesuatu yang positif pas ya. Itu merupakan tanggung jawab kita, siapapun itu, dimanapun berada orang itu, jangan kecil hati, karena karakter itu mahal sekali, gitu. Jadi mau orang misalnya dalam kondisi orang yang berlebihan dan orang yang berkecukupan atau orang yang kurang. Nah, orang kaya pun tidak bisa memiliki karakter orang yang kurang ini. Nah, jadi orang yang kurang ini bagaimana caranya? Jadi jangan berkecil hati, karena apa? Dia orang kaya, orang yang berlebihan itu tidak punya karakter saya. Jadi apa yang saya harus lakukan? Gali, jangan takut untuk stigma orang, gali. Karena apapun itu kita mempunyai power yang kuat dalam diri kita. Jadi power itu nggak ada dari luar. Gitu. Sama pun kenapa aku angkat hari ini bawa power dan karakter. Karena karakter itu dasar. Yang sebagai coach vokal, saya tidak bisa merubah karakter orang. Tapi saya harus melihat karakternya dia, dan bagaimana karakternya itu menjadi nyaman buat dirinya. Mungkin ada beberapa orang yang sangat bangga sama karakternya. Atau beberapa orang akan begitu datang sama saya, dia akan bilang, karakter saya buruk sekali, dia nggak suka sama karakternya sendiri. Nah, pada saat orang datang kepada saya hanya harus jeli bahwa apapun yang dia miliki itu menjadi harus positif buat dia. Salah satunya mungkin saya mungkin hanya dibuka di sini, sebetulnya ada Ardina Rasti. Mungkin orang lain semua tahu tentang Ardina Rasti, seorang pemain sinetron, pemain film. Dia datang sama saya untuk latihan dan dia cuman begini, saya nggak tahu saya bisa nyiptain lagu dan ternyata produsernya mau dengan suara saya, sebetulnya saya mau menjual lagu saya untuk orang lain. Tapi akhirnya produsernya itu mau suara dia dan dia untuk membawakan lagu-lagunya dia. Dan dia tidak datang dengan percaya diri sama saya. Dia datang bahwa suara saya cempreng, suara saya kecil banget, suara saya nggak enak didengar. Nah, pada saat saya dengar, jadi saya merangkum apa yang dia gelisahkan. Akhirnya begitu pada saat saya dengar, tidak ada masalah. Pada saat kalau seorang Rasti diganti suaranya jadi lebih berat, ya itu ganti orang lain jadinya, ganti orang jadinya. Saya bilang sama Rasti, Rasti itu punya kamu. Saya aja nggak bisa meniru suara kamu. Tapi kamu banggalah dengan itu dan kembangkanlah ya apa yang kamu punya. Akhirnya setelah belajar nafas, belajar dinamika, belajar juga di vokal itu ada yang pertama dari awal kan saya bilang selalu nafas adalah power untuk kita membentuk apa yang mau kita lakukan. Setelah itu kuat, kita bisa membangun satu dinamika. Keras, lembut, husky itu berbisik, atau kita atau kita hanya kayak berbicara dalam lagu itu nggak ada masalah. Nah, itu ada di dinamika. Dan bagaimana dinamika itu menjadi satu. Jadi nggak boleh suara lembut sendiri. Jadi nggak boleh masing-masing harus bersatu. Lembut, keras, spoken, husky atau berbisik itu semua harus keras. Harus dalam satu bagian dinamika. Supaya apa? Sehingga orang tahu di mana pada saat dia menyanyi atau menyampaikan sesuatu dengan vokal, dia mengerti apa yang dimaksud oleh objek yang menyampaikannya. Jadi berhubungan ini nggak sih, penting nggak sih orang tahu bahwa suara saya cempreng? No. Pada saat orang akan fokus sama suara cemprengnya pada saat dia tidak bisa menyatukan itu. Nah, jadi pada saat bisa menyatukan itu menjadi satu power nggak sih buat orang itu untuk untuk
untuk bervokal, bernyanyi, berakting, orang nggak akan lihat itu. Tapi pada saat itu tidak keluar, orang akan lihat pastinya. Orang akan mencari kelemahannya itu. Karena kitanya lemah. Karena kitanya nggak percaya bahwa karakter kita itu yang diberikan gratis, spesial, dan nggak ada orang yang sama. Nah, itu yang menjadi satu bagian pada saat seorang Ardina Rasti datang untuk latihan vokal, karena dia sudah rekaman, lagunya diterima produser, dan dia kembali gimana suaranya supaya nggak secempreng itu. Dan saya sebagai coach, saya tidak akan merubah itu. Paling tidak boleh sebetulnya sebagai coach merubah karakter orang. Karena coach itu adalah bukan Tuhan yang merubah karakter orang. Atau bukan Tuhan yang merubah orang itu menjadi berhasil atau tidak berhasil. Gitu. Coach itu hanya menemani bagaimana pada saat orang itu tidak yakin sama dirinya, mengenai vokal tentunya, karena saya adalah praktisi vokal, bagaimana dia menerima bahwa suaranya itu terbaik yang sudah diberikan di dirinya. Nah, coach itu ngapain jadinya? Coach itu memberikan satu ilmu vokal buat dia, bahwa dengan suara dia yang seperti itu, dia bisa membentuk dinamika dirinya. Gitu. Dinamika dirinya sehingga apa? Sehingga orang lain nggak akan pernah lihat bahwa dia suara cempreng, suaranya keras, suaranya terlalu berbisik, terlalu mendesah. Itu tidak jadi masalah sebetulnya. Nah, sekarang saat ini yang sering dipergunjingkan adalah itu. Aduh, suara saya gini, aduh suara saya gitu, aduh bla 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 bla, sampai A sampai Z hanya urusan itu. Gitu. Tapi sebetulnya yang harus dikenali adalah bahwa di dalam vokal itu apalagi ada temannya coach yang memang kebetulan saya berfokus di situ, bahwa coach itu ngapain sih gitu. Satu, tidak pernah boleh merubah karakter. Gitu. Tapi dia mengenalkan teknik vokal yang akhirnya menguatkan, memberi power untuk dia untuk menyuarakan sesuatu. Gitu. Jadi tidak usah kenapa saya dari awal selalu bilang, ayo lihat diri, vokal diri, vokal diri, vokal diri. Karena pada saat sejago apapun saya bisa merubah orang itu, misalnya dalam waktu sekejap, dia, saya pernah pegang Adli Virus dalam satu reality show, biasa manajemen seorang artis itu ingin selalu berhasil pastinya. Meng-hire seseorang pastinya supaya dia memperoleh loncatan yang jauh. Gitu. Bagaimana saya mendekatkan diri untuk masuk ke seorang Adli Virus dan akhirnya dia juara dari reality show Super Mama itu, gimana caranya? Saya hanya mengenali satu, karakternya dia. Saya mendekatkan diri di situ supaya apa? Saya bisa menempelkan teknik vokal dari nafas, dari penyampaian dia, dari kenyamanan dia sama dirinya. Itu yang paling cepat saya bisa masuki ke dia. Karena dalam reality show pastinya biasanya minggu per minggu dikejar untuk ada hasil. Gitu. Dan begitu kalau itu ada yang miss sedikit saja, pasti orang lain akan masuk. Dan yang lain akan tersingkir. Nah, bagaimana Adli Virus? Pastinya banyak kekurangan, ya. Dia karena tidak terlalu berfokus sama nyanyi, karena dia bisa main sinetron, waktunya banyak hal yang dia lakukan, sehingga dia tidak berfokus hanya satu titik itu. Tapi tuntutan manajemen, tuntutan untuk keartisannya dia, menuntut dia harus jadi sesuatu dari situ. Gitu. Gimana caranya? Balik lagi. Yang paling kuat adalah karakternya dia. Bagaimana saya masukin teknik vokal itu supaya karakternya dia lebih menonjol. Bagaimana mungkin dia pada saat itu saya gini, kalau dalam jangka panjang mungkin saya bisa memberitahu nih karakternya ini, dan bagaimana dia mendorong karakternya untuk lebih terbuka, lebih light. Nah, tapi pada saat kalau kita dalam wacana yang sangat sempit, biasanya saya
akhirnya saya punya sistem metode-metode yang akhirnya mungkin dia tidak tahu bahwa itu akan berubah, tapi hasil akan terukur untuk dia. Gitu. Sama seperti kenapa saya buka sekarang, saya yang paling dekat sama kayak saya ngajar Afi, yang paling dekat adalah saya mengenal satu-satu karakternya dia. Dan beri pendekatan yang nyaman buat setiap orang. Untuk apa? Sebetulnya saya mau menyuntikkan beberapa ilmu untuk dia yang mungkin karena beberapa situasi membuat euforia orang-orang itu menjadi naik dan dia nggak sadar untuk perkembangan dirinya. Nah, bagaimana pada saat itu saya bisa menyuntikkan ilmu vokal dan dia bisa olah tanpa dia sadari dan hasilnya bisa terukur. Nah, dari situ. Dari saya mengenal karakter itu, terus akhirnya saya, dengan kenyamanan itu akhirnya saya masukkan ke teknik bernafasnya, terus akhirnya saya menyampaikan tentang bagaimana dia menyampaikan satu lirik sesuai apa yang dia punya dari karakternya dia, terus bagaimana dinamika dari lagu itu disampaikan. Nah, biasanya saya bantu dengan menulis satu lirik. Dari awalnya adalah mempelajari notasinya untuk supaya benar. Yang kedua adalah pendekatan untuk liriknya. Biasa saya beri lingkaran-lingkaran di mana dia nafas, di mana dia berhenti, itu pressing namanya. Nah, di mana itu biasanya saya lihat bukan dari pikiran saya, tapi saya melihat bagaimana dia menyampaikan sesuatu, penekanan dia, antusias dia di mana untuk menyampaikan sesuatu sehingga orang akhirnya tertarik sama dia. Nah, biasanya semua larinya adalah melihat karakter. Gitu. Karakternya dia, bagaimana dia menyampaikan sesuatu sama saya, bagaimana dia mengungkapkan sesuatu vokalnya, keras lembutnya, penekanannya. Nah, saya terapkan masukkan dalam satu lagu. Gitu. Jadi kenapa akhirnya karakter dan power itu menjadi satu bagian yang harus diketahui, karena yaitu balik lagi setiap orang punya karakter berbeda, dan itu yang bisa mendorong sangat cepat seseorang itu jadi yang terbaik gitu. Dan pastinya nggak lari dari teknik vokal yang harus dimiliki. Tapi dari dasar itu bahwa setiap orang harus lebih aware sama dirinya bahwa kalau ingin sesuatu yang berhasil, kenalilah karakternya dan masukkan teknik vokalnya sehingga akhirnya apa? Progres yang luar biasa akan terukur. Karena vokal itu bukan yang kita seperti kita bayangkan. Terus lagu itu kita bayangkan, oh saya mau begini, saya mau begitu. Itu tidak akan, paling berapa persen ya? Paling 20, nggak sampai 15%. Hanya dengan membayangkan 15% ada sih perubahannya. Hanya 15%, mungkin kurang. Gitu. Tapi kalau dengan karakter yang dikenali, dan akhirnya dia akan bisa mungkin 150% dari dirinya. Yang mungkin 50% dia nggak pernah tahu bahwa dirinya tuh punya itu. Gitu. Nah, dari situ akhirnya 150% itu apa? Powernya dia. Bagaimana dia menyampaikan sesuatu dan orang lain akan benar-benar menangkap apa yang dia rasakan. Gitu. Nah, jadi bermula dari karakter, teknik vokal masuk menjadi satu power dari dinamika yang dibawa oleh masing-masing individu untuk menyampaikan vokalnya. Gitu sebetulnya Mas Dewa. Oke. Berarti karakter itu memang asli dari kita ya. Kalau suara saya misalnya ini, apakah semua karakter ini bisa langsung bisa menyesuaikan dengan teknik vokal yang ada ya berarti ya. Artinya kita tidak perlu khawatir karakter kita ini jelek, karakter kita ini nggak bagus nih, kalau didengerin jadi nggak bagus nih gitu. Nah itu nggak ada hubungannya sebetulnya, karena karakter itu keluar dari proses nafas dan organ kita kan berbeda-beda Mas Dewa, tapi kita punya itu. Kalau nggak orang itu nggak hidup.
Oke. Nah, Ya. kenali dari situ bahwa eh, jangan takut untuk bahwa karakter kita jelek, karakter kita hanya kadang-kadang itu kesensitifan kita tidak melatihnya. Seorang penyanyi profesional pun kalau itu tidak dilatih dia akan menurun dan akan tidak seperti biasanya. Gitu. Sama aja seperti gini, kalau kita tidak bicara sebulan aja, terus bulan berikutnya kita bicara mungkin agak kaku-kaku gitu. Karena apa? Kita tidak menggunakan itu. Gitu. Jadi untuk orang awam pun yang misalnya yang tadinya ada stigma di dirinya bahwa karakter saya nggak bagus gitu, saya akan bertanya, kamu kenal nggak sama diri kamu sendiri? Nggak bagusnya dibandingin sama siapa? Gitu. Ya, ya. Kalau misalnya kamu ngebandingin sama yang udah sudah terlatih atau memang sudah ada di bidang vokalnya itu, kamu tahu nggak proses dia? Nah, sekarang balik ke kamu melakukan itu nggak? Sehingga kamu bisa bilang bahwa saya buruk, saya jelek, saya bla 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 sampai A sampai Z. Kalau kamu nggak lakuin, kamu coba dulu. Pada saat kamu coba, kamu akan menemukan beberapa hal yang mungkin lebih bagus daripada yang kamu lihat. Gitu. Ya. Itu Mas Dewa sebetulnya. Ya, mengenali karakter suara kita sendiri dan mengasahnya itu perlu ketemu Mbak Meta atau ketemu coach-coach vokal sih? Atau kita bisa mengenali diri kita, karakter kita sendiri? Gini, kalau zaman dulu mungkin orang udah lebih aware sama diri sendiri. Kalau zaman sekarang biasanya kenapa akhirnya banyak banget sekarang coach vokal yang memilih menjadi coach vokal karena sekarang zaman sekarang dengan teknologi yang sudah maju orang lebih kenal melihat orang lain. Nah, tapi dia lupa melihat dirinya. Jadi beberapa angkatan yang sudah saya coba anak didik saya, beberapa angkatan anak didik saya melihat bahwa setiap tahun perubahan mental orang karena apa? Karena dia hanya melihat. Nah, pada saat dia melihat dan dia tidak mengolah dirinya, akhirnya makin jauh dirinya tuh nggak punya apa-apa akhirnya. Sepertinya tidak punya apa-apa. Itu yang terjadi dari awal dulu AFI di tahun berapa itulah 90-an sampai sekarang anak-anak 2020 sampai yang terakhir sekarang adalah itu. Perbedaannya adalah mereka hanya cenderung melihat gitu. Dan itu yang saya coba ngobrol dengan beberapa praktisi guru-guru di sekolah umum adalah bagaimana si guru itu membiarkan anak-anak itu untuk tidak hanya melihat dan tidak hanya mengomentari, tapi diajak mencoba. Nah, pada saat dia akan mencoba, satu, aku sebetulnya merasa beruntung mendapat beberapa murid yang bervariasi dari yang tunarungu, dari yang angkatan A sampai sekarang gitu. Kenapa itu menjadi satu saya berterima kasih sama murid saya karena apa? Karena saya melihat perkembangan itu dan akhirnya ilmu vokal saya bisa berkembang jauh sekali dan karena saya bisa bilang bahwa saya bukan Tuhan. Tapi saya belajar dari kalian murid saya bahwa ilmu saya bertambah karena kalian. Tapi kalau kalian tidak mau mengembangkan diri dan kalian selalu melihat keluar, melihat teknologi yang luar biasa saat ini dan kalian meninggalkan diri kalian, itu bukan salah saya. Dan pada saat saya maju, saya bisa tahu tahu bahwa oh si A melakukan ini sehingga dia akhirnya kemampuannya lepas karena kamu nggak melihat diri kamu. Itu bukan karena magic tapi karena satu proses pengalaman dan teknologi yang membantu saya dan anak didik saya membantu saya membuat saya bisa melihat itu. Itu kayak misalnya Mas Dewa. Saya karakternya gini. Kenapa enggak? Mas Dewa tidak harus menjadi penyanyi, tapi Mas Dewa misalnya jadi pembicara, speaker.
Nah, pada saat menjadi speaker, perlu nggak sih kita meningkatkan diri kita supaya kita lebih percaya diri, sehingga orang lain juga dan orang lain lebih mau mendengarkan kita, gitu. Dimulai dari mana? Dari diri kita pastinya. Gitu. Jadi mulai dari mana sih? Oh, dari kita kenal karakter pastinya kan, Mas Dewa. Oh, kita nggak sukanya ini, kita sukanya itu. Misalnya sebagai penyanyi, oh saya ternyata sukanya, saya suka Celine Dion misalnya. Beberapa orang stigmanya adalah, oh kamu pengen nonjolin teknik kamu ya. Gini, pada saat orang tidak bisa menikmati apa yang dinyanyikan, ya mungkin dia lebih ke teknik yang dikeluarin. Tapi pada saat orang itu bisa menikmati dan orang itu nggak bisa nyebutin bahwa kamu nafasnya dari sini ya, berarti kamu udah mumpuni tekniknya. Jadi beberapa orang menyampaikan bahwa kamu pengen menunjukin teknik itu nggak usah didengar. Gitu. Kedalaman seseorang itu tidak bisa dinilai kalau orang itu tidak mengenal dirinya. Yang tadi balik lagi, dia akan bisa lebih cepat bicara daripada dia lebih mengenal dirinya atau mengakui dirinya A atau B atau Z. Gitu. Itu. Jadi karakter itu ya Mas ya. Jadi yang dimaksud tadi yang di awal kan Mbak Meta tadi sampaikan bahwa karakter itu dari dalam, bukan dari luar. Kemudian ini berarti teknik vokal aja ya. Dia tidak mengenal karakter, tapi dia menampilkan teknik-teknik yang dia kuasai gitu ya. Iya. Saya lihat kan, wah ini anak ini nyanyinya kayak festival banget nih. Gitu. Iya. Ada banyak gitu, ngeluarin teorinya aja gitu. Iya. Skill dalam teknik vokalnya gitu, tapi nggak menjiwai misalnya kayak gitu ya berarti ya. Iya itu. Jadi aku menemukan beberapa anak sebetulnya gini, beberapa anak yang sudah dikasih gift dari Tuhan, itu dia akan lebih semangat pastinya untuk mengeluarkan target-target dirinya, misalnya saya mau mencapai whistle note gitu atau high note yang luar biasa. Nah, dia akan kejar itu. Teori. Ngejar teori. Dan dia bisa aja, pada saat dia rajin latihannya, dia bisa mencapai itu. Tapi dia tidak mencapai powernya dia. Gitu. Pada saat dia mencapai keinginannya untuk mencapai satu note, satu penyanyi siapa, atau mengikuti penyanyi siapa, pada saat itu dia kembali pada sebenarnya teknik dasarnya, teknik vokal itu apa sih? Gitu. Pada saat dia latihan, begitu dia kenal, jadi latihan sampai dia kenal diri, pastinya akan tekniknya dapet, tapi rasa dia juga akan mumpuni merangkul tekniknya itu. Jadi pada saat beberapa orang yang akhirnya nyanyinya, wah kemana-mana gitu, tapi begitu kita dengar, lagunya apa sih itu? Ceritanya kan nggak ke situ gitu, misalnya gitu. Gitu kan ceritanya kan nggak ke situ gitu. Terus dia nadanya sampai jauh banget, dapet sih nadanya gitu. Feel-nya nggak dapet ya? Feel-nya nggak dapet gitu. Jadi begitu feel-nya nggak dapet, jadi dibalik tanya, yang nyanyi tadi siapa ya? Gitu kan akhirnya. Yang nyanyi itu tadi siapa ya? Berarti dia hanya menggunakan yaitu teknik yang tidak mumpuni. Yang akhirnya satu waktu itu akan hilang deh. Pada saat dia terlalu jauh dari dirinya akan lepas. Akhirnya notasinya pun akan tidak tercover sama dia. Yang akan bilang bahwa fals entah kemana karena itu. Lepas dari akarnya. Klik ya. Akhirnya dia hanya bercerita teori bla 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 bla, itu nggak penting sebetulnya. Yang akhirnya kebanyakan saat ini adalah yaitu anak-anak kehilangan itu, anak didik kehilangan itu. Yang seharusnya nyanyi itu gini, nyanyi itu bukan tuntutan yang harus selalu juara, gini. Pada saat dia kenal dirinya dan proses karakternya makin mumpuni, juara itu sebenarnya udah terukur pasti di tangan. Juri ataupun siapapun yang menilai pasti akan kalah sama itu.
dia akan tertarik untuk memberi nilai plus sama dia. Tapi kebanyakan sekarang adalah di tengah-tengah. Entahlah teknik atau entahlah rasa aja yang ada. Nggak ada tekniknya. Akhirnya yang menilai ataupun penonton hanya melihat, oh ya udah, pada saat penonton itu lagi moodnya bagus, dia akan mencari yang mood yang bagus. Nyanyi yang moodnya bagus. Pada saat penonton itu lebih punya tahu tentang teknik vokal, dia akan bilang, ini yang bagus. Akhirnya semua tidak saling mendukung untuk satu yang lebih baik dari tampilan, dari yang didengar. Nah, seperti itu sebetulnya. Gitu, Mas Dewa. Oke. Ya, Mbak Meta ini ada yang bertanya nih di chat. Ya. Baca dulu. Dari Mbak Legita ini. Halo Kak Meta, sore mau tanya, karakter seseorang dalam bernyanyi apa bisa dirubah? Makasih. Oke. Karakter dasar tidak. Tapi karakter dia, apa yang dia sukai, atau style kita bernyanyi, itu bisa dirubah. Makanya kita bisa lihat mungkin di platform yang lain, bahwa di YouTube, bahwa satu orang bisa menyanyi dengan suara Celine Dion, suara Christina Aguilera. Nah, kenapa mereka bisa nyanyi itu? Karena itu bisa dibentuk, gitu. Tapi karakter diri kita kan kita nggak bisa rubah pastinya, kecuali kita ganti orang. Dan itu kan nggak mungkin. Berarti kalau kita ganti orang, ya bukan diri kita, gitu. Jadi karakter dasar tidak bisa diubah, tapi karakter bagaimana kita menyampaikan produksi suara kita yang atur. Kalau kita mengenal karakter diri dasar kita, itu Mas Dewa. Itu Mbak Legita ya. Ya, oke, semoga terjawab ya. Ini ada Mbak Maria Feni juga yang udah tanya, selamat sore Kak Meta, mau bertanya kalau seseorang bernyanyi, kalau seseorang bernyanyi suaranya cukup baik, tapi kalau bicara suaranya meninggi. Apakah ada teknik khusus agar kalau bicara pun nadanya baik? Nah, iya. Balik lagi itu apakah dia pernah latihan vokal apa enggak? Karena gini, pada saat dia mengenal teknik bernyanyi atau teknik dari vokal itu, kontrol itu awalnya hanya teknik yang diterapkan di badan. Lama-lama itu akan membantu menstimulasi bagaimana dia menyampaikan sesuatu. Jadi antara dia menyanyi dan akhirnya dan bicara, lama-lama akan terbentuk seperti dia bernyanyi. Gitu. Tapi dia harus melakukan yang teknik dasar itu, nafasnya betul, posisi ada resonansi pengembangannya betul. Nah, pada saat semuanya benar, dilakukan teknik dasarnya benar, itu sangat membantu karakter positif akan keluar. Satu, karakter positif, dan kedua adalah potensi dia akan terbuka. Jadi untuk Ibu tadi yang bertanya, bisa nggak sih? Sangat bisa. Tapi ya tadi, dia harus mengenal teknik dasarnya, teknik yang ada di badannya, bukan teknik yang hanya disampaikan, dia hanya selintas untuk dia pikirkan, akhirnya dia lakukan. No, bagaimana teknik itu menstimulasi dirinya dan itu yang keluar, itu akan sangat membantu, gitu. Kalau nggak mengerti, boleh tanya lagi ya. Ya, oke Mbak Maria, semoga terjawab ya. Jadi inginnya mungkin bicara juga ada iramanya ya, ada intonasinya ya. Jadi memang kalau bernyanyi bisa nggak fales, ngomongnya juga pasti biasanya lebih bernada gitu ya. Iya. Iya, ini kalau pendapat saya sih, Mbak Meta. Iya. Karena gini, Mas Dewa, jadi gini, minggu lalu, Senin lalu, jadi kita menurut pada lagu, pasti begitu disuruh berhenti, ya kita berhenti gitu kan. Begitu dikasih note-nya harus itu, kita lakukan itu. Nah, kenapa pada saat kita bicara nggak bisa? Karena pada saat kita bernyanyi, kita nggak kenal teknik dasar stimulasi yang kita punya. Balik lagi tadi, dia nggak kenal sama karakter dia. Dia nggak menempelkan si karakternya itu bagian yang spesial buat dia, dan teknik ini bukan yang spesial. Teknik ini yang membantu stimulasinya lebih kerja untuk dia. Nah,
itu yang pada saat lagu aja dia bisa nurut sama lagu. Nah, bisa nggak sih karakternya akhirnya jadi baik seperti lagunya? Bisa. Tapi itu pendekatannya, anak zaman sekarang harus hati-hati pendekatannya. Karena apa? Karena yang tadi aku bilang, orang tua pun harus menjaga, karena banyak yang dilihat sama dia. Hanya melihat. Dia nggak memproses. Gitu. Jadi dibutuhkan adalah mengenal, memprosesnya. Itu Mas Dewa. Oke. Oke, Mbak Maria, semoga terjawab. Nanti kalau belum puas bisa tanya lagi ya. Ini saya Iya, langsung betul. ke Mbak Gracia. Sore Kak Meta mau tanya, kalau dulu aktif nyanyi, lalu kemudian vakum selama beberapa tahun. Bentuk Mhm. latihan seperti apa yang paling efektif untuk mengembalikan teknik dan produksi suara seperti sebelumnya? Oke. Oke. Teknik seperti apa? Kembali ke teknik dasar aja. Jadi kamu nggak usah lari kemana-mana. Kembali ke teknik dasar, nafasnya dikuatkan. Terus karena pada saat nafasnya dikuatkan, otot-otot sekitar pita suara itu akan menguat. Nah, karena support semua nyanyi kamu ada dari situ. Kalau sebelumnya kamu nggak mengenal itu, nah bawa vokal tuh apa sih sebenarnya? Ya udah, kamu mengaktifkan otot-otot pita suara kamu untuk mensupport apa yang mau kamu lakukan. Jadi gimana caranya? Kembali ke teknik dasar, nafas, latihan nafas, terus pelan-pelan menerapkan dari nafas itu ke lagunya. Nah, itu yang terus harus dilakukan. Jadi akhirnya sesuatu yang kamu inginkan akan tercapai. Itu. Hmm. Jadi latihan terus ya. Kalau Iya. sehari latihan berapa lama, berapa lagu gitu? Ada standarnya nggak, Mbak Meta? Standarnya sebetulnya gini, asal dia tahu benar apa yang dilakukan, semakin banyak latihannya, semakin bagus pastinya. Hmm. Nah, makanya gunanya tahu apa yang proses. Mungkin gunanya ada praktisi, aku jadi promosi ya. Jadi Iya, nggak gunanya ada apa-apa. praktisi vokal adalah sebenarnya itu. Dia bukan menemani kamu bernyanyi, tapi kamu diajak untuk tahu apa yang terjadi sama badan kamu. Itu. Semakin Hmm. kamu udah kenal itu, sama seperti misalnya murid aku nih. Murid aku udah lama nggak latihan sama aku. Karena kesibukannya atau sekolah atau pilihan pekerjaan yang berbeda dengan vokal. Tapi bisa nggak sih dia untuk kembali seperti dulu bernyanyinya? Bisa. Karena pada saat teknik dasar yang sudah diterapkan sama aku seperti chip sebetulnya. Kalau udah betul dari awal, aku tinggal aktifin lagi. Gitu. Mengaktifkan gimana? Ya udah seperti olahraga. Mengaktifkan ototnya supaya dia stretching, vocalizing. Nah, itu Mas Dewa. Berapa lama sih yang tadi Mas Dewa bilang? Berapa lama sih untuk dapat situ? Kita kembali ke secara visual aja. Bahwa stretching, terus udah gitu kita latihan beberapa lagu dengan benar, akhirnya ototnya yang terlatih adalah otot itu, cepat nggak sih kita dapetin yang terbaik dari yang kita mau? Pastinya bisa cepat. Gitu. Itu. Jadi satu yang tadi aku bilang, harus kenali apa sih sebetulnya yang jadi proses kamu bernyanyi itu apa, dan itu yang dilatih. Berapa lagu? Bebas. Semakin banyak, semakin bagus. Asal tepat. Kalau enggak, akhirnya cedera. Yang tadi larinya serak suaranya. Serak tuh sama hal-hal lain yang dari badan tuh hanya memberi warning sama diri kita bahwa, hai, ada yang salah. Itu sebetulnya. Oke. Itu yang harus disadari. Jadi pada saat kita nyanyi itu serak, jangan bukan bahwa kita kurang keras latihannya, terus kita makin dipaksa. No, gitu. Itu badan kita kasih warning sebetulnya. Gimana caranya? Coba cari Kameta di mana ya. Nah, itu atau siapapun praktisinya kamu cari ke situ. Karena kalau sudah rusak pastinya kamu harus ke dokter. Atau kalau sudah rusak kamu bisa datang ke aku juga untuk terapi akhirnya. Terapi dulu. Baru kamu bisa melatih setelah itu baik baru bisa latihan lebih maksimal. Itu.
Mhm. Oke. Oke, ini Mbak Gracia. Oke, terima kasih Kak. Kalau boleh tahu ada rekomendasi lagu perempuan yang bagus untuk vocalizing? I Love Monday dong. I Love Monday dong. Boleh juga ya. I Love Monday, ini aku gitu. Itu bagus. Untuk satu sebenarnya ya beberapa lagu aku tuh adalah untuk healing juga sebetulnya. Satu kalau ini aku bahwa untuk kita menyayangi diri kita sendiri dibanding kita lebih kenal stigma-stigma orang. Gitu. Yang kalau I Love Monday bagaimana selalu kita bangkit lagi pada saat kita jatuh atau kita merasa capek dengan situasi yang ada, I Love Monday lagunya gitu. Jadi lagu apa yang bisa apapun bisa sebetulnya. Tapi ya itu balik lagi lihat bahwa biasanya kalau aku mau murid aku punya satu lagu yang aku berikan melihat karakternya dia dan melihat apa sih yang dia butuhkan. Misalnya dia nada tingginya kurang bagus nih misalnya, tapi dia ingin lagu apa ya punya teknik tanpa dia sadar dia membentuk teknik itu untuk mencapai target-targetnya. Biasanya saya cari itu. Jadi misalnya kalau aku misalnya waktu itu sempat kasih lagu siapa ya, misalnya lah lagu Celine Dion misalnya. Oh kamu PR-nya lagu My Heart Will Go On ya misalnya. Satu, misalnya saya memberikan itu karena aku melihat anak itu kurang apa ya, kurang kuat untuk mentalnya misalnya. Terus tapi gimana caranya dia harus saya dorong supaya teknik vokalnya akhirnya yang dia inginkan tercapai. Ya udah, saya kasih lagu itu tapi saya temani bagaimana mencapai setiap note itu bisa mumpuni buat dia tanpa dia harus teriak-teriak. Gitu. Jadi balik lagi nyanyi tuh satu yang menyenangkan. Gitu. Bagaimana kamu memilih buat vocalizing? Sebenarnya saya mau bikin nih nanti ya. Makanya selalu ikutin Indonesia Belajar. Nanti saya mau bikin sama Indonesia Belajar bahwa ada satu vocalizing yang menyenangkan yang bisa kita ikuti, tapi kita berlatih juga untuk vokal kita. Tunggu ya. Promosi terus ya Mas. Ya, nggak apa-apa. Ini harus promosi terus. Ini Mbak Gracia kan pengen nyanyi lagi gitu. Mungkin Ya. ini kalau dalam pandangan saya dia butuh lagu yang untuk vocalizing, pemanasan kembali gitu ya mungkin dari nada rendah ke nada tinggi gitu kali. Iya, iya. Saya nggak tahu. Jadi sebenarnya gini, saya harus dengar juga Mbak Gracia suaranya seperti apa, karakternya seperti apa. Ya. Gitu. Jadi pada saat saya bisa mendengar, saya bisa ngasih masukan untuk coba deh dimulai dengan lagu ini misalnya. Oke, kita tawarkan gitu. dulu aja Mbak Gracia bisa nyanyi. Boleh. Ayo Mbak. Gak usah buka kamera juga nggak apa-apa. Gimana? Mbak Gracia bersedia untuk dianalisa suaranya untuk nanti dikasih lagu atau dibuatin lagu ya Pak? Bersedia nggak nih? Oke, sepertinya belum ada respon nih Mbak. Aduh lagi. Waduh, lagu apa nih? Malah nanya nih. Ya apa terserah satu lagu ya mungkin deh. Satu bait Iya, lah. lagu yang memang di Mbak Gracia suka ya. Karena aku ya tadi aku bilang aku nggak bisa. Kamu harus tahu jujur dulu sama apa yang kamu suka. Ya, oke silakan. Suaranya aja nggak apa-apa. Buka mic. Halo. Halo Mbak Gracia. Halo Kak, salam kenal. Halo, ya. Nyanyi apa ya? Nggak usah pakai musik kali ya, ribet kayaknya. Iya, nggak usah. Lagu apa ya? Tunggu. Bingung nih mau lagu apa. Kita nggak request loh.
Oh, ini aja deh, If I Got You ya. Kita coba. Boleh. Oke. Some people live for fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that as physical things divine what's within. And I've been there before, but that life's a bore so full of a superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want diamond rings. Some just for everything. But everything means nothing if I ain't got you. Dah, udah gitu aja. Thank you. Mbak Meta, Mbak kalau Grace, aku ya. yes. Gimana nih, Kapeta nih? Mbak Gracia pernah latihan vokal belum sih? Dulu pernah. Nah, terus udah dulu sempat aktif juga kan nyanyi gitu, maksudnya suka nyanyi weddingan, tapi udah lama vakum sekitar mungkin 2 tahun 3 tahun gitu tuh nggak aktif nyanyi ya paling kalau lagi karaokean kayak gitu. Iya. Jadi udah lama nih ceritanya nggak aktif nyanyi gitu. Iya, habisnya aku denger tekniknya udah ada, hanya ya tadi balik lagi, hanya lebih apa ya? Mungkin lebih aware sama yang kamu proses di nyanyi kamu tadi. Jadi bukan hanya mengeluarkan notasinya. Some people live for the fortune, some people live just for the fame. Tapi setiap kata yang kamu keluarin, kamu kayak cerita. Oh. Gitu. Satu Okay. itu akan membantu. Kedua adalah kamu udah tahu dong cara nafasnya seperti apa. Udah. Nafas diafragma, diafragma kan. Nah kamu lakukan itu. Tapi nggak usah pada saat latihan, apalagi nggak usah pakai musik kan. Kamu nggak usah buru-buru. Kamu sambil santai, nafas misalnya. Terus some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Nah, sedikit pelan-pelan aja, tapi kamu dinikmatin sama kamu dari nafas kamu nikmatin, dari lirik kamu sampaikan, kamu nikmatin. Secara nggak langsung itu kamu melatih diri kamu untuk mengaktifkan yang sebelumnya dulu kamu punya. Gitu. Jadi gitu. Nyanyi aja gitu ya, latihan aja lagu-lagu apa gitu. Yes. Tapi bukan berarti kamu kayak dituntut satu lagu selesai. Nah, itu pasti nggak akan ada kemajuannya. Kamu turunkanlah temponya, terus kamu sambil relax, kamu sampaikan setiap lirik katanya satu demi satu. Tapi kamu kan udah tahu nafasnya, dicoba stimulasi dengan nafasnya, kolaborasi dengan nafasnya. Satu yang untuk lirik akan membuat healing buat kamu. Nafasnya kamu coba juga, itu adalah untuk mengaktifkan tone suara kamu. Gitu. Jadi tone-nya akan jauh lebih kamu bisa nikmatin. Gitu. Kalau itu sudah kamu misalnya awal sudah berapa kali kamu lakukan, nah menjadi spesial buat kamu pada saat kamu nyanyi full lagu, tapi kamu sudah latihan, kamu akan merasakan satu perbedaan yang jauh banget. Yang biasanya pelan-pelan kamu kayak hanya untuk healing, lama-lama kamu healing itu menjadi satu power, balik lagi karena judulnya adalah karakter dan power, akan menjadi power kamu untuk kamu menyanyi seperti apa yang kamu inginkan gitu. Dari mana? Dari latihan simple seperti itu tadi. Oke. Gitu. Ya, jadi nggak bisa kamu bayangin, aduh saya pengen bagus lagi, gimana caranya, terus kamu nyanyi sekenceng-kencengnya berpuluh-puluh 100 kali diulang-ulang terus dengan pola yang cepat, itu nggak akan berkembang.
nggak ada hasilnya. Tapi dengan kamu menurunkan temponya, terus kamu healing sama diri kamu. Mungkin untuk awam healing itu kan kita benar-benar menurunkan dan kita ngerasain diri kita kan. Nah, pada saat kamu lakukan, kamu tahan misalnya berapa kali kamu latihan terus saja sebelum kamu nyanyi full, hadiahnya akan kamu nikmati pada saat stimulasi itu sudah mulai aktif kembali dan lirik yang kamu sampaikan kamu udah lebih pegang. Gitu. Jadi kamu akan lebih bercerita tapi nafasnya udah mulai aktif lagi tuh. Udah mulai bener lagi tuh. Itu akan sangat membantu. Gitu. Oke. Oke Kak, thank you ya. Sama-sama. Thank you. Ditunggu loh Sama-sama. sesi-sesi Waktunya berikutnya. bebas ya. Terima kasih Mbak Gracia. Thank you Pak Dewa. Sama. Udah nggak kerasa? Ya, terima kasih sama-sama. Udah jam 5 nih Mbak Meta. Ya, sudah nggak kerasa ya. Mungkin ada tambahan lagi atau closing pesan-pesan untuk kita semua, power dan karakter tadi. Dan tadi Mbak Gracia juga menambah wawasan kita ya, bagaimana vokal kemudian harus diapakan gitu ya. Silakan Mbak. Kita harus lebih sabar sama diri kita sendiri, yang pastinya untuk kita mengenal karakter kita. Untuk menjadi punya power, kita harus mengenal apa yang kita punya. Karena power itu tidak bisa mencuri dari orang lain. Power itu tidak bisa kita rubah. Power itu tidak bisa kita bangun dari diri orang lain. Dan seperti tadi Mbak Gracia bilang, bahwa saya ingin jadi sesuatu setelah 2 tahun berhenti. Bagaimana caranya? Bersabar, healing sama diri sendiri. Kalau sudah tahu tekniknya, dicoba pelan-pelan sambil mengepel, sambil nyuci piring, itu nggak ada masalah. Tapi kamu kenalin diri kamu, stimulasi diri kamu. Untuk apa? Untuk si organnya bekerja kembali. Dan lirik lagu bisa kamu sampaikan dengan jauh lebih baik. Itu aja. Gitu. Jadi jangan mencari power dari orang lain, jangan membenci karakter diri sendiri. Bermulailah dari situ sehingga kamu menjadi punya power yang kamu miliki tanpa orang lain bisa ambil, tanpa orang lain bisa menggoyangkan kamu, tanpa stigma-stigma yang tadinya kamu kalah, akhirnya kamu menjadi diri orang lain. No. Jadi kembali ke diri kamu, bangunlah power diri sendiri, sehingga akhirnya kamu bisa jadi sesuatu untuk diri kamu dan mudah-mudahan jadi sesuatu yang positif buat orang banyak. Amin. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Meta. Sama-sama, terima kasih semua. Jangan lupa nanti kita latihan lagi bersama. Iya, latihan lagi luar biasa dan terima kasih untuk sahabat pembelajar juga yang sudah join pada sore hari ini. Ada Mbak Gracia, Mbak Maria Feni, juga Mbak Legita tadi yang udah sharing. Thank you juga Mbak Gracia udah nyanyi juga. Iya. Terima kasih Kak Meta atas ilmunya. Sama-sama, terima kasih semuanya. Dan kita akan terus belajar ya. Terima kasih Mbak Meta, luar biasa. Ya, terima kasih Mas Dewa. Ya. Yes, ya. Oke, baik sahabat pembelajar, sampai ketemu minggu depan. Salam sukses luar biasa, stay healthy.